Kabandar upload tadi pagi ya. Yang pelajaran kemarin udah Kabandar upload tadi pagi. Jadi kalian bisa buka-buka lagi. Oh iya, Kabandar kemarin lupa ngomong. Buat kelas 12 minggu depan, itu tanggal 16, seminggu lagi maksudnya minggu depan, itu kita akan ada mid test matematika, khusus matematika doang. Nah, buat kelas 12 berarti ada 3 materi ya. Eh, dimensi 3, vektor, sama sebelumnya apa sih? Pertama tuh? Statistika ya, Pak. Iya, statistika. Ya. Soalnya nggak banyak, karena waktunya juga cuma 40 menit. Ya, jadi soalnya cuma 40 menit. Ya, 45 menit maksudnya. Jadi nanti soalnya ada di GCR bentuknya Google Form dan pilihan ganda. Ya, Google Form dan pilihan ganda. Jadi siapkan, mulai buka-buka lagi catatannya supaya nanti kalian minggu depan nggak banyak, paling cuma 10 soal. Kak Bandar nggak banyak ngasih soal, dan itu juga bukan harus kalian kumpulin coret-coretannya, nggak usah. Jadi kalian langsung jawab aja di situ, nanti skornya bisa kalian langsung lihat. Ya, jadi skornya langsung Kak Bandar buka setelah selesai kalian ngerjain. Lalu kemudian bentuknya Google Form tanggal 16 Oktober ya. Di blog tanggalnya 16 Oktober kita ada mid test buat matematika. Gitu. Pilihan ganda ya, Pak. Iya, pilihan ganda. Bukan esai ya. Jadi Kak Bandar udah siapkan ininya nanti soal pilihan ganda semua. Mid testnya tanggal 16 Oktober, jamnya sama seperti jam pembelajaran biasa. Ya. Jadi jangan sampai kalian miss ya. Minggu depan tanggal 16 kita mid test ya. Ini khusus matematika aja, nggak tahu kalau yang lain. Kak Bandar ini belajar dari tahun-tahun lalu, banyak nilai-nilai yang kurang, jadi semakin banyak pelatihan dan tugas itu bisa menolong nilai kalian baik gitu ya. Bukan soal nilainya sebetulnya. Yang penting buat Kak Bandar tuh kalian paham apa yang diajarin. Ya. Oke. Yuk, sampai sini ada yang mau bertanya buat minggu depan? Jadi jangan lupa belajar, dengerin lagi rekamannya, bahannya nanti Kak Bandar upload semua di GCR, jadi kalian bisa baca-baca, bisa belajar-belajar, sama coret-coretannya ini nanti Kak Bandar tinggalin di GCR, ya nggak akan Kak Bandar remove. Jadi kalian bisa belajar ya, dari mana asalnya gitu ya. Oke, jelas sampai di sini? 16 Oktober di blog kita ada mid test buat matematika doang. Yang lain Kak Bandar nggak tahu karena nggak terlalu ngikutin gitu ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, ini kemarin udah. Yuk sekarang kita lanjut ke ini. Kak Bandar punya contoh soal yang ketiga. Ada kubus ABCD EFGH, lalu ada bidang segitiga di tengah-tengahnya, bidangnya segitiga BDG. Segitiga BDG itu yang kuning, ya. Kemudian yang ditanya adalah jarak titik C ke bidang tersebut. Jarak titik C ke bidang tersebut yang ditanyakan. Coba cari dulu. Nah, hati-hati untuk misalkan dari titik C ke bidang ini kita pertemuannya kita kasih mark aja ya. Ini dari titik C ke bidang tersebut tuh mungkin pertemuannya di sini. Itu misalkan titiknya namanya P, gitu ya. Titiknya namanya titik P. Oke, kayaknya kurang naik. Kalau kalian perhatikan gini kan sebenarnya. Bidang ini kan jadi menghalangi diagonal ruang antara C dan E. Bidang ini menghalangi diagonal ruang C dan E.
Kalau kalian tarik garis C dan E itu seperti ini jadinya. Nah, diagonal ruangnya terhalang sama bidang ini. Nah, kalian harus tahu eh, kira-kira kalau ada bidang di tengah itu dan dia menghalangi diagonal ruang tersebut, kira-kira berapa jarak dari titik C ke titik, tadi kita pakai istilahnya P ya, dan dari titik P ke titik E. Sudah pasti kemarin kalau jarak titik ke bidang, pertemuan titik dan bidangnya itu sudah pasti dia tegak lurus. Ya, tegak lurus. Oke. Titik ke bidang sama seperti kemarin yang limas, ketemunya antara titik puncaknya dengan alasnya itu pasti tegak lurus. Sama seperti ini juga. Titik ke bidangnya pasti tegak lurus. Gimana Felix? Mau nanya apa? Tegak lurus berarti nggak tentu setengah dari E ke C ya, Pak? Enggak tentu. Oke, Pak. Iya, oke. Bisa kebayang ya. Jadi ada segitiga yang menghalangi diagonal CE itu. Nah, jadi yang ditanya jarak titik C ke bidang BDG. Coba cari dulu ya. Nanti yang udah dapat boleh presentasikan jawabannya ya. 36. 36 cm maksudnya, Nas. Oke, nggak apa-apa. Oke, tahan dulu ya, nggak apa-apa. Kita tunggu teman-teman yang lain. Apa?
Kak Bandar ikut nggak ya? Aduh, kasih tahu nggak ya? Aduh, aduh. Kak Bandar mau ikut ini outing PAUD aja lah. Naik kereta api soalnya seru. Besok kan ada kelas ini kan, ada kelas buat paket B kan. Jadi kayaknya Kak Bandar ikut nggak ya? Nggak tahu deh Kak Bandar. Ikut nggak ya? Kalau ikut Nasya ngasih apa? Jangan deh. Nggak ikut semua. Besok kan outingnya paket B sama C, jadi B juga nggak ada pelajaran. Kita semua ikut tutornya ya. Iya, udah ikut Felix Kabanar tadi bercanda aja. Biar nasinya agak gimana gitu kan. Ikut kok ikut. Besok ada pembelajaran paket B. Ya, paket B juga kan ikut outing kan. Kan judulnya outing paket B dan C, nggak mungkin lah. Sebagian outing, sebagian ada pelajaran, nggak mungkin. Pasti semua kita liburin. Besok jadi ada dua bis ya. Bisnya medium, nggak bis besar. Cuman fasilitasnya sama dengan fasilitas bis besar gitu maksudnya. Karena totalnya yang ikut tuh 59 orang. Kalau pakai bis besar itu kan berarti cuman kapasitas seatnya kan cuman 50-an ya. Nah, nanti kasihan ada yang berdiri, ada yang duduk pakai bangkunya. Jadi kita cari solusinya kemarin bis medium aja. Jadi bisa tetap konvoy berdua gitu. Kalau tadinya lebih dari 70 orang mungkin bisa pakai bis besar dua. Lebih nyaman. Oh, 65 ya? Ya, 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 ya. Berarti benar masih masih cukup lah bis bis medium tuh masih cukup. 65. Berarti kelas 12 banyak juga yang ikutan ya. Andrew, Bintang, Nasya, Felix, lalu Timothy, Andrew. Kursinya nggak tahu tuh, nanti gimana Kak Email, karena urusan pengaturan jadwal sama peserta tuh Kak Email yang ngatur. Kak Bandar kemarin cuman sebentar ikut meeting karena harus ada ekskul dan ada private anak-anak juga. Ya, oke. Udah nggak sabar ya, pengen jalan-jalan besok ya. Jangan lupa ya besok jam 5 kumpul di Pewaris Bangsa ya, buat yang langsung dari Bandung berangkat. Kalau yang langsung ke Bogor, ketemu di Bogornya jam 9 atau setengah 9. Iya, nggak apa-apa, barengan aja nanti bisa kok. Nggak mesti harus ini. Nggak apa-apa, Nas. Biar Noah juga bisa kontrol kan. Iya, nggak apa-apa. Nanti Kak Bandar yang minta request ya. Noah sama Nasya ya. Yuk, yang lain udah gimana? Nasya dapat 36, yang lain dapat berapa? Garis, iya betul. Jarak titik ke garis. Bisa gitu diperkirakan. Ya. Ada yang udah dapat? Michelle dapat berapa? Musyafa dapat berapa? Musyafa dapat berapa? Michelle dapat berapa? Hanif dapat berapa? Felix dapat berapa? Andrew, Bintang, lalu Sakura. Sak besok ikut nggak Sak? Sakura ikut ya kayaknya besok ya. Ikut, ada Sakura besok. Besok Sakura nyanyi di bis ya? Nggak bercanda. Sak. Besok kayaknya ada fasilitas karaoke-nya kayaknya, kalau nggak salah. Jadi kalian yang mau nyanyi
bisa nyanyi ya. Siapin suaranya dari sekarang. Kalau bisa minum jeruk nipis yang banyak biar segar suaranya. Yuk. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau kalian kira-kirakan CP ke PE itu berapa sih perbandingannya? CP ke PE. CP banding PE itu kira-kira berapa sih? Kalian lihat apa ya? Ruang kamar atau ruang tamu kalian yang bentuknya kubus gitu ya. Terus tiba-tiba di tengah-tengahnya dikasih bidang segitiga. Jadi dari lantai kiri ke diagonal bawahnya, baru segitiganya ke sana. Nah, di titik C kan di pojok bawah sana ya. Dia mau narik ke sini, diagonalnya kan. Nah, kalian bisa perkirakan tuh kira-kira berapa sih perbandingan 2 CP banding sama 3 gitu, Pak. 2:3. Mungkin ya. Oke, CP-nya berarti 1 dong. CP-nya 1 enggak? Ini 2 perbandingannya. Kalau totalnya jadi 3 kan maksudnya. Berarti CP-nya 1 Oh. banding 2. Iya kan? Oke. Kalau kayak itu bukan jadi 1:2, Pak. 1:2. Jadi CP-nya 1, nah si PE itu 2 kalinya CP. Oh, oke. Jadi total CE-nya kan jadi 3 kan? Ada 3 bagian gitu. Jadi kalau CP itu kan berarti sepertiga dari CE. Oke? CP-nya sepertiga CE. Nah, sekarang CE-nya. Panjang CE berapa? Kalau rusuknya 9. CE itu kan diagonal ruangnya. CE itu kan berarti kalau kubus kan enak ya. Kalau diagonal ruangnya kan R akar 3 ya. Rusuknya 9, akar 3. Berarti CE-nya 9 akar 3 cm. Maka sepertiga dikali 9 akar 3, ini berapa jadinya? Sepertiga kali 9 akar 3 berapa? Dan sepertiga kali 9 akar 3 berapa? 3/3 ya. 3 akar 3. Nif, akar 3 itu berapa Nif nilainya Nif? Kita mau lihat ininya dong. Mau lihat bilangan aslinya berapa sih akar 3 itu? Log 2 itu 0, log 3 sekitar segitu lah ya. 1 komaan ya. 1,8-an enggak sih akar 3? Sorry, Kak Bandar lupa akar 3 itu karena dia mendekati 2 kan. Mendekati akar 4. Akar 4 itu kan 2. Akar 3 berarti 1,8 sekian ya. Ya enggak? 1,73 ya. 1,73 ya. 3 Iya. kali 1,73 berarti sekitar 5,29 enggak? 5,19 ya. Nah, jadi kalau dia dalam bentuk sentimeter, dia ini jaraknya 5,19 cm. Nah, sementara si CE ini panjangnya berarti 9 kali 1,73. 1,73 kali 9 berarti 7, ini 5, ini 15. 15,57 cm. Total diagonalnya panjangnya 15,57. Nah, panjang CP-nya kalau dalam sentimeter 5,19 cm. Gitu ya. Harus tahu bahwa akar 3 itu sebetulnya ada bilangannya. Cuman untuk mempersingkat biasanya di matematika tuh nggak dibuka, nggak dipanjangin gitu. Ya. Untuk memperingkas sebetulnya. Jadi kalau pakai akar 3-nya dicari, itu panjang nanti. Ini 1,73 itu panjang sebetulnya kan, nggak cuman, nah ini kan cuma ngambil dua desimal di belakang koma aja. Sebenarnya panjang, akar 3 itu 1,7 berapa gitu. Oke?
Silakan dicatat dulu. Thank you buat yang udah nyoba. Buat Nasya nggak apa-apa. Penting rasa penasarannya terjawab ya. Jadi ingat, kalau titik ke garis dia siku-siku, titik ke bidang dia tegak lurus ya. Polanya selalu begitu, dah. Nggak berubah-berubah. Jadi titik ke garis dia siku-siku, kalau titik ke bidang dia tegak lurus. Kalau udah dicatat, kita mau lihat sekarang kita masuk ke titik garis ke garis. Ini kan masih titik ke bidang ya. Sekarang kita mau lihat kalau garis ke garis seperti apa aturan. Kalau udah kasih jempolnya ya, biar kita lanjut ya. Yuk. Yang lain sudah? Sejauh ini paham nggak? Titik ke bidang ada 3 contoh. Jadi kita tinggal lihatlah garis ke garis. Udah ya? Yuk kita lihat garis ke garis yuk. Kita lihat aturan garis ke garis. Nah, kalau jarak garis ke garis, nah ini ada ilustrasinya seperti ini. Jadi pertemuannya juga selalu tegak lurus dan siku-siku ya. Tegak lurus gitu kan simbolnya begini nih. Ya. Nah, ini siku-siku, ini juga siku-siku. Oke, namanya tegak lurus, berarti ada sudut siku-siku yang terbentuk di situ. Ya. Oke. Nah, ini ada garis G sama garis H. G yang atas, H yang bawah. Nah, panjang ruas garis yang menghubungkan itu pasti tegak lurus. Ya, garis yang kuning yang bayang-bayang ini itu pasti tegak lurus. Garis PQ namanya. Coba dicatat dulu, kalau udah kita lanjut. Jadi ada beberapa aturan tentang dimensi 3. Kalau dia titik ke garis, dia siku-siku. Kalau titik ke bidang, dia tegak lurus. Garis ke garis, tegak lurus juga. Oke, yuk. Kalau sudah, kita lanjut yuk. Nah, ada contoh masih pakai kubus A, B, C, D, E, F, G, H, panjang rusuknya 4 cm. Yang ditanyakan adalah garis AB ke garis GH. GH itu yang ini ya, yang di ujung sini. Jadi garisnya dari titik bawah kiri ke kanan atas. Kiri kanan atas, AB ke HG. HG itu kan yang paling atas ini ya, tapi di sebelah sininya sebenarnya. Ya. Jadi ini ada diagonal juga yang terjadi di sini. Oke. Lalu kemudian garis AD ke HF. AD ke HF. Jadi dari AD sini ke HF, ke titik tengah sini. Ya, AD-nya di tengah-tengah, HF-nya di tengah-tengah. Lalu BD ke EG. BD ke EG. Berarti ini dari titik tengah sini ke titik tengah sini. Ya. BD ke EG itu dari titik atas tengahnya ke bawahnya dari sini nih. Kalau benar ini gambarin begini dia jatuhnya. Ini yang C ya, BD ke EG. Kalau dia AB ke GH, jadinya begitu ke sana nyebrang. Jadi ada diagonal ruang juga AB ke GH itu. AD ke HF dari titik tengah AD-nya ke sini.
Ini ADKHF. Begini. Coba dikerjakan dulu ya adik-adik ya. Kalau sudah nanti kita bahas. Kalian boleh pilih satu poin aja, mau poin A, poin B, poin C, nggak apa-apa. Sejauh yang mana kalian bisa kerjakan. Yang paling gampang sebetulnya itu yang A. Yang A itu sama yang C itu gampang. Yang agak rumit itu yang B. Oke? Yang paling gampang itu A dan C. C paling gampang sebenarnya. C itu gampang banget. Ya. PD ke EG. Itu gampang. Kalau kalian bisa lihat gambarnya, BD ke EG itu mudah. Paling gampang malah. Ya. Kalau yang A itu masih butuh effort cari diagonal ruangnya. Nah, yang B itu harus lihat jeli segitiga yang terbentuk. Ya, segitiga yang terbentuk dari C sama garis yang B. Oke, jadi kalau yang B itu harus tahu dulu jawaban yang C, baru bisa cari jawaban yang B. Ya, itu terbentuk segitiga baru nanti di tengah-tengah. Jelas ya? Bisa ilustrasikannya bisa ya? Yang B itu harus dapat dulu yang C-nya, jawaban yang C. Kalau udah nggak dapat yang C, maka kalian nggak bisa nyari yang B. Oke, dicoba ya. Masih ada waktu sekitar 13 menit ya. Nanti kita bahas. Gimana nih? Kayaknya foto saya ya, atau kayak nge-glitch gitu. Kenapa? Presentasinya nge-glitch. Oh, nggak bisa keluar ya? Nggak bisa ini share screen ya? Iya kan, coba. Boleh. Coba boleh logout dulu, nanti masuk lagi coba. Bisanya suka gitu sih. Hmm. Kalau kakak presentasi ulang bisa. Oh, 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 ketahan ya, nggak gerak ya. Yang lain masalah nggak Kak Bandar? Cuman muncul di situ sih, Pak. Iya, ini kan baru ini doang ya. Iya, Iya, Oh, berarti laptop saya ini. nggak apa-apa nih. Kayaknya harus di refresh dulu tuh. Nggak apa-apa. Yuk kita lihat yang C dulu yuk.
Nah, kalau kalian lihat yang C ini kan sebetulnya gini. Ini kan titik tengah ke titik tengah di atas sama titik tengah di bawah kan. Ini kan sama aja panjang rusuk dari atas ke bawah. Iya nggak sih? Logis nggak sih? Kalian punya ruangan titik tengahnya ke titik bawahnya. Nah, itu kan sama aja panjang pinggirnya kan. Sama kan tinggi dari lantai ke atapnya sama dengan tinggi rusuk-rusuk di dalam ruangan kalian. Kecuali kalau ruangan kalian mungkin banyak modifannya, bentuknya bisa jadi segitiga begitu. Ya enggak? Yang C ini berarti kan sama aja dengan tinggi rusuknya sih. BD ke EG. BD itu ini, EG itu ini. Ini kan tegak lurus nih. Ini juga tegak lurus kan. Maka ini dengan mudah sebenarnya yang C itu Berarti 4 cm ya, Pak? 4 cm, betul. Gitu. Nah, kalau ini 4 cm, maka ini kan terbentuk satu dia segitiga baru kan. Ini Kak Bandar coba ini ya. Kak Bandar coba bagusin dulu bentar ya. Ya, supaya kalian bisa punya bayangan nih nanti nih ngerjain yang B. Karena yang B itu harus tahu dulu yang C tadi kan. Ini kan tingginya. Ini kan segitiga baru nih jadinya kan. Nah, yang B itu kan dari sini titik tengahnya ke sini kan. Ke titik atas ini kan. Nah, ini kan ada segitiga baru yang terbentuk nih. Ini siku-siku tadi kan. Ininya 4. Dari titik pinggir sini ke tengah itu kan setengahnya rusuknya kan. Ini kita anggap titik, misalkan ini kan belum ada ya. Misalkan ini titik P, ini titik Q, ini titik R di atas. Maka segitiga PQR kan. Segitiga PQR. Nah, segitiga PQR itu kan punya tingginya 4. Tingginya itu kan berarti si QR-nya ya. Ini QR. Nah, alasnya kan itu kan setengahnya rusuknya ya. Karena dia tepat di tengah-tengah kan. Dari pinggir ke tengah-tengah. Berarti alasnya atau ininya berarti kan 2. Ini berarti PQ. PQ itu panjangnya 2. Nah, yang ditanyakan sisi miringnya. PR-nya berapa? Maka PR itu kan pakai Pitagoras saja kan. Karena dia sisi miring. Berarti ini PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Oke, berarti ini 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti total jadi akar 4 tambah 16. Sama dengan akar 20. Akar 20 itu berarti 2 akar 5 ya. Nah, jadi garis AD ke HF itu jaraknya adalah sisi miring segitiga ini. Berarti ini 2 akar 5 ya. Nah, tinggal yang ini nih, AB ke GH. AB ke GH. Kalau kalian lihat gambarnya, ini kan sama aja dengan diagonal ini ya. Dengan diagonal bidang ini kan. Sama aja seperti garis B ke G. Ya nggak sih? Sama nggak? Ini kan cuma digeser aja garis diagonal ruang BG ini, diagonal bidang BG ini ke tengah kan. Ke sini. Dari sini ke sini jatuhnya. Buat yang A. Nangkep nggak Ya, kira-kira? sama, Nangkep Pak. ya? Sama kan? Jadi dari BG-nya dari kiri, dari kanan geser ke tengah. Gitu loh. Ya, kalau kalian bisa lihat gambar ilustrasinya, kalian imajinasiin, itu sebenarnya tinggal geser, tarik geser aja. Geser dari pinggir ke tengah. Tepat di tengah-tengah tuh, si garis diagonalnya. Nah, maka dengan mudah kan sebenarnya kalau dia diagonal bidang, itu kan tinggal gini aja, R akar 2 kan. Nggak usah pusing-pusing. Berarti R-nya kan 4. Akar 2. Udah, gitu doang. Kuncinya dapat dulu yang C. Yang C dapat, bisa dapat yang B. Gitu. Butuh imajinasi sih buat yang beginian. Jadi kalau kalian belum bisa mengimajinasikan, minimal kalian lihat gambarnya. Kira-kira ini jatuhnya kemana sih? Mirip sama apa gitu. Oke, sampai sini ada yang sama nggak jawabannya? A, B, C.
Gimana nih? Ada yang sama nggak? Nggak apa-apa, kalaupun belum ini, nanti dengerin lagi rekamannya. Lebih main ke ilustrasi ya, jadi kalian bisa imajinasinya harus agak sedikit dimainkan gitu ya. Terutama buat yang A. A itu kalau kalian salah nangkep, kalian berpikirnya dia diagonal ruang. Padahal sebetulnya yang A itu bukan diagonal ruang, tapi diagonal bidang. Diagonal bidang sisi tegaknya kan, digeser aja ke tengah. Jelas ya sampai sini ya? Yang nggak jelas ya Pak? Ya benar juga udah banyak lupa tentang yang begini, jadi kalau belajar begini tuh harus lihat lagi gambarnya. Jelas ya? Yang di sini yang nggak paham nggak apa-apa deh, resen deh. Bener maklum kok. Karena cukup sulit melihat imajinasinya, lihat gambarnya kalau kalian nggak teliti sih sebenarnya. Oke? Hanif kayaknya masalah lagi ya, bolak-balik masuk keluar kasihan juga nih. Jadi kayaknya nggak kelihatan ada tulis-tulisan. Yang lain aman ya, kelihatan ya, coret-coretan Kak Bandar ya, aman? Yuk dicatat dulu yuk, kalau udah kita mau absen. KSM, kalian ada kelas KSM nggak hari ini? Nggak ada kak, kan sakit Nggak ada. KSM. Iya, maksudnya harusnya ada sebetulnya kan? Ada kak. Harusnya ada ya. Oke, KSM-nya tiba-tiba tadi perutnya melilit katanya dan lemes. Jadi nggak bisa ngajar hari ini. Tadi sempat ngajar kelas 10 sebentar, cuman berapa menit. Udah gitu langsung diakhiri kelas. Oke, udah. Kalau udah kasih jempolnya, kita mau absen. Kalau udah dicatat, sip. Sejauh ini paham nggak tentang dimensi 3? Ini masih garis ke garis, nanti kita ngomongin bidang ke bidang. Dan itu yang terakhir. Jadi ada titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, nanti bidang ke bidang. Yang terakhir ya. Oke, minggu depan kita ada mid test, jangan lupa di blok kalendernya. Pelajarin lagi bahan-bahannya sama rekamannya, Kak Bandar upload bahannya hari ini semua. Iya, nggak apa-apa, Bin. Kalau nggak pusing nanti, Kak Bandar juga sebenarnya banyak belajar lagi tentang dimensi 3. Kalau nggak lihat gambarnya suka kecelek juga. Iya. Santai aja, enjoy aja. Kak Bandar nggak akan kasih yang rumit-rumit kok. Yang penting mau lihat pemahaman kalian sejauh mana tentang 3 materi kemarin aja. Gitu. Ya, mid testnya bentuknya Google Form ya, pilihan ganda ya. Masih ada seminggu lagi, kalian bisa belajar-belajar, buka-buka dari sumber manapun kalian bebas mau belajar ya, nggak harus dari Kak Bandar. Kalau kalian punya buku-buku yang bagus tentang dimensi 3, vektor atau statistika, silakan ya. Yuk, kita absen yuk. Siapa lagi nih yang mau open cam nih? Kak Bandar tunggu. Yuk. Michelle besok ikut? Ikut? Oh enggak, aduh sedih. Gak apa-apa ya. Oke, ya. Jeremia, oke, ya. 3, 2, 1. Oke, sampai ketemu besok ya adik-adik ya. Ya yang kelas 12 besok ketemu ya, yang ikut ya. Bye-bye. Terima kasih kak. Yuk, Terima kasih kak. sama-sama. Yuk, Terima kasih, Pak. Felix, oke. Jangan lupa ya besok ya. Iya, Pak. Oke.